Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adirun Bekasi ya teman-teman ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Gimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman ya, today sesuai dengan permintaan kalian ya teman-teman ya, nih banyak banget tuh. Banyak banget permintaan kalian teman-teman tentang review DJI Lito X1 nih teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu, saya sudah pakai 2 minggu. Kita bahas tuntas di sini ya. Kita tes penerbangan, tes jarak, tes baterai, tes lidarnya, tes smart RTH, semuanya kita bahas kupas tuntas di Adirun Bekasi. Tapi sebelum kita langsung ke videonya, pengetesan, kita lihat, simak yang satu ini. Bempel. Oke, teman-teman, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Terima kasih yang sudah selalu stay di Adirun Bekasi ya. Nah, hari ini ya, saya ingin membuat konten Lito X1 ya. Ini ya, nih barangnya nih. Wah, Lito X1 ya. Kita lihat dulu ya tuh. Wah, gila. Kemarin sebelumnya kita udah review ya, teman-teman ya. Kita udah review unboxing. Kalian yang belum nonton langsung aja dicek nih ya. Di sisi kanan saya ini ya, lihat ya. Itu unboxingnya, dan sekarang kita lihat bagaimana sih penerbangannya ya. Kita langsung sikat aja ya teman-teman ya. Jadi kita tes semua RTH dan lain-lainnya, kita tes semua, kita langsung sikat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke kamera HP ya. Oke, sebentar teman-teman, kita langsung ke kamera HP. Oke, sebentar ya, kita nyalakan kamera HP-nya dulu. Oke, kita udah di kamera handphone sekarang ya. Nah ini ya, ini Lito X1 nih ya. Wah, Lito X1 ya. Ini ya, kita langsung review aja ya. Nih ya, kita taruh di sini ya. Oke, ya kita tes baterainya ya. Oke, nyalakan. Kita lihat ya, di sini tepat di biru ini, nanti kita terbangkan ya ke sana ya kan. Nanti apakah RTH-nya balik ke sini ya atau tidak ya, kita lihat ya, ini lingkungan saya sekitarnya ya. Oke, kita sudah. Oke, kita langsung kembali ke remote ya. Nah, ini remote-nya ya, kita pakai RC-N1 agar kita bisa rekam layar tuh ya, sudah masuk di sini. Oke, kita format dulu. Sebelumnya kita format. Oke, lewati saja. Oke, kita format dulu ya. Kita format kamera. Oke, nah ini kita format ya. Ada 41 GB ya, kita format biar kita tahu 4K itu berapa FPS sih. Oke, sudah. Oke, bismillah. Kita terbangkan ya. 1 jam 6 menit. Oke, kita langsung gaspol ya. Kita langsung ke layar. Oke, kita sambil di sini aja ya. Kita langsung terbangkan. Set. Oke,
Home Oke, point kita lihat. updated. Kita lihat. Nah, ini suara ini berarti tandanya merah jalan. Ini ya. Oke. Kita lanjut. Oh, tut 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 tut. Oke. Oke, home point. Oke, kita sambil berdiri ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Kita terbangkan. Sambil kita lewat ini, apakah nanti dia akan apa namanya? Akan melewati sini? Kita lihat, kita tes. Oke, langsung. Wah, gila, cakep banget. Oke, kita sambil duduk santai aja. Ya, kita lihat ya. Oke, pertama kali terbang, kita lihat ya. Baterai udah 95%. Kita lihat dia berapa ini. Langsung aja nanti dilihat, langsung tes ya. Pertama-tama kita pasti tes jaraknya dulu ya, karena ini adalah yang paling penting ya. Gila, gila. The best banget sih ini ya. The best banget ini ya, Masya Allah. Kita lihat. Kita sambil duduk aja ya teman-teman ya. Oke, sudah maksimal. Oke, kita sambil duduk aja. Jadi nggak perlu ini ya, kita tes ya. Oke, kita tes. Kita sambil. Oke. Oh, ada kereta. Kita sambil rekam aja. Oke, sudah jarak 119. Oke, sinyal udah mulai melemah. Kita lihat. Sinyal udah mulai melemah. Oke, 600. Ini saya langsung ngadap ke sana ya. Oke. Oke, mati. Oke, masih terus. Oke, ini kita matikan. Nah, ini karena sinyalnya ini jadi loading videonya. Oke, 1 kilo. Apakah tembus 1 kilo? Oke, kita majukan lagi remote-nya, kita lihat biar alasannya nggak ada atap. Oke, nah ini saya tidak ada atap atasnya. Oke, 1100. Sebentar teman-teman, kita sambil lihat dulu nih. Ini sudah RTH belum ya? Takutnya nanti belum RTH. Oke. Oke, 12. Wow, 13. Wow. Wow. Baterai masih 88. Wow. 14. Wow. 15. Wow. Wih, 1,5. Edan. 1,5, tepuk tangan dulu ya. 1,5 meter ya. Oke, mencoba untuk kita otomatis. Oke, jangan khawatir, dia akan kembali ya. Wah, gila, 1,5 ya. Masya Allah, kita lihat ya. Masya Allah, kita lihat ya. Oke, di sini teman-teman, kita salah ya. Kita di sini harusnya pakai ini biar ada GPS-nya. Tadi mode pesawatnya kita matikan dulu. Oke, masih belum. Nah, ini apa ini bacaannya? Temukan drone saya. Nah, jadi dia punya perintah ya tadi ya. Oke, tadi saya salah ya. Jadi teman-teman, ini buat pengetahuan juga semuanya. Nah, ini tadi dia nggak ada mapnya ini karena saya tadi salah pakai mode pesawat ya. Itu nggak boleh ya. Jadi harus ada harus ada harus ada GPS-nya ya. Tadi saya salah ya. Itu buat pengetahuan kalian juga ya. Jadi harus pakai GPS. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat. Di sini kita udah siap kamera. Ya kan, kita udah siap kamera untuk melihat apakah apakah dia. Kita coba tes smart RTH ya. Kita coba smart RTH. Oke. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Meskipun tadi nggak ada maps-nya, nggak
Jadi kenapa tadi mode pesawat itu nggak boleh? Ternyata harus terbang, harus pakai GPS ya teman-teman ya. Untung tadi saya udah pakai GPS, tapi aman sih teman-teman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, kita lihat apakah dia RTH-nya langsung ke titik awal tadi atau dia ke atas genteng. Kita lihat teman-teman ya. Gila 1,5 ya. Oke, baterai masih 80, masih aman banget ya kalau menurut saya ya. Gila. Kita lihat ya, kita lihat. Kita lihat. Kita lihat apakah RTH-nya dia mengikuti jalur penerbangan. Kita lihat smart RTH-nya ya. Oke, sembari kita rekam ya mungkin ya. Gila 1,5 kilo lu, keren lu di sini ya. Lito ini kurang ajar ya. Oke, kita lihat apakah smart RTH-nya ini mengikuti. Oke, kita lihat sambil kita arahkan videonya. Kameranya ya, ini kameranya sudah siap. Oke, kita lihat. Oh, turun ya. Oh, dia turun ya. Turun. Apakah dia mengikuti? Oh iya, dia mengikuti jalur penerbangan, teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat dia mengikuti jalur penerbangan. Nah, ini dia. Oh, lihat. Wih, kita lihat titiknya. Apakah sesuai dengan di tempat yang biru? Kita lihat. Allahu Akbar, canggihnya drone ini teman-teman. Tepat di titik yang biru ya teman-teman ya. Masya Allah, lihat ya. Ini berarti tandanya dia smart RTH ya. Yuk kita berikan applause dulu buat buat Lito X1 ya. Tandanya dia smart RTH ya. Gila, keren ya. Oke, sekarang sebelum ini kita matikan dulu. Oke, kita lihat sekarang untuk resolusi cuman ada dua, 1080 sama 4K. Oke, untuk dari pengatur ini sambil baterai sembari ini ya, kita lihat ya berapa ini ya. Dan ini dia ada fitur optimal. Oke ya, ini ada seperti biasa, ada ini buat menghindar kalau active track ya. Ini buat rem mati ya. Nanti kita tes active track ya. Oke. Nah, ini dia ada ininya. Oke, kendali tidak ada yang signifikan. Oke, kita lihat semuanya ya. Tidak ada yang signifikan. Sama aja, dan kita lihat yang paling penting ini ya teman-teman. Nah, dia ada di lock M teman-teman. Kita lihat di lock M tuh hasilnya teman-teman. Kita lihat ya, kita lihat ya, kita terbangkan ya, kita pakai di lock M ya teman-teman ya. Nanti kita color grading ya, kita color grading. Oke, kita color grading. Oke, kita terbangkan. Oke, nanti kita color grading, kita bikin dulu yang pakai di lock M. Oke, nanti kita color grading teman-teman ya. Kita color grading nanti. Kita bikin dulu satu. Kita pakai di lock M. Oke, ini kita segini aja. Oke, kita bikin sinematik dulu ya teman-teman ya. Kita pakai ini namanya di lock M ya. Nanti kita color grading ya teman-teman. Seperti apa kalau yang udah diedit color grading ya. Oke, kita fokuskan. Oke. Nanti kita color grading teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Aduh, salah saya. Oke. Wow, saya tidak usah melihat. Wih, oh dia ada. Ternyata kenapa dia pindah ke kiri sendiri? Karena saya pakai sensor menghindar teman-teman tuh. Oke ya. Oke, kita balik. Saya salah teman-teman. Jadi kalau mau belusukan itu jangan pakai sensor menghindar. Bentar. Nah, ini kita rem aja ya, makanya tadi kok agak belok sedikit ke kiri. Oke, kita coba. Nah, kan saya mau belusukan nih soal teman-teman nih. Nah, ini belusukan kayak gini loh teman-teman. Nah, kan kayak gitu. Ini kita pakai di lock M ya. Kita pakai di lock M. Oke, kita pakai di lock M. Oke, sip. Oke, nanti kita kasih tahu hasilnya. Sekarang kita coba berputar. Oke, baterai lama juga ya, udah masih 70 ya. Oke, kita tes lagi.
ini pakai di lock M ya. Oke, ini nanti saya kasih yang udah color grading. Aduh. Bentar teman-teman, agak susah. Nah, kita pakai mode lock ya, gini aja ya. Nah, ini dah herannya. Mantapnya tuh pakai mode lock ini ya, namanya spotlight. Jadi kita tinggal tekan tombol kanan, ya kan, dia langsung jalan. Nah, jadi lebih halus. Oke, kita kasih ke atas. Biar nanti kelihatan ininya, kelihatan apa, langitnya, kita color grading. Oke, stop. Oke, kita ambil ke kiri. Nah, kita lihat nanti ya hasil dari color grading di lock M. Oke, 1 menit aja cukup ya. Oke, sekarang kita tes pakai normal A265. Oke, nah ini video normalnya ya. Video normal udah bagus juga ya, jadi nggak perlu di apa, udah tajam ya. Oke, kita tes lagi berbelok. Gila, keren. Mantap. Gila ya, ini adalah oke, kita ke kiri. Ini adalah entry level terbaik ya menurut saya. Entry level terbaik ya. Oke, udah 66. Oke, nanti kita bandingkan ya color grading dan yang tidak color grading ya. Oke, sekarang kita terbangkan dari jarak jauh. Kita ini yang tidak color grading, kita bandingkan nanti sama yang sudah color grading, sama yang di lock M. Oke, dari sini kita turun ke bawah. Oke, biar kelihatan langitnya. Oke, kita rekam. Terus kita bandingkan ya. Saya tampilkan yang udah color grading sama yang belum color grading. Oke. Wih, gila, saya berani banget loh teman-teman ya main Lito belusukan begini ya. Ini jangan meniru ya teman-teman ya, nggak boleh meniru adegan ini ya teman-teman ya. Ini nggak boleh ya teman-teman ya, ini nggak boleh ya teman-teman ya. Ini tuh harusnya Avata 2 nih teman-teman. Nah, harusnya Avata 2 ya ini ya. Nggak boleh ya. Jangan ditiru ya, drone try this at home ya. Oke, kita balik. Gila, smooth banget ya baliknya ya. 4K 60 fps emang keren ya. Oke, don't try this at home ya. Oke, kita turun lagi. Kita ambil belusukan. Pokok drone try this at home ya. Ini nggak baik ya kayak gini ya. Nggak baik ya. Nggak boleh deket-deket kayak gini ya. Lito ya, hati-hati ya mainnya ya. Hati-hati ya Lito ya. Oke, nanti kita bandingkan ya. Oke, kita langsung ambil. Inilah dia sinematiknya teman-teman. Oke, sekarang kita ke active track ya. Kita ke active track ya. Oke, kita ke active track. Saya mau lihat active tracknya. Bentar, saya mau lihat active tracknya. Oke, kita lihat active tracknya sekarang ya. Oke, ini kayaknya saya kecilin aja. Biar nggak ini. Oke, sekarang kita tes active tracknya ya. Kita tes active tracknya. Oke, kita blok. Oke, active track. Oke, kalau active track ini kita wajib pakai ini ya, pakai ini ya, wajib ya, harus pakai. Oke, ini apa nih? Saat mengadakan pesawat tidak dengan stick kendaraan opsi cakap dari saat tidak Oke, jangan, normal aja. Oke ya, kita tes. Oke, kita coba naik motor. Nah, ini saya bingung nih. Oke, kita coba naik motor ya. Sambil kita rekam. Wah, ini saya bingung taruh di mana ya? Saya lihat.
oke ya, semoga sih nggak kenapa-napa ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Nah, bentar teman-teman, agak susah. Bentar ya, agak susah nih. Pokoknya don't try this at home ya. Don't try this at home. Ini aturan pakai inian ya, pakai inian, tapi nggak ada apa-apa. Kita coba. Oke, kita coba aktif brake-nya. Oke, kita jalan.
Woi, gila. Dia bisa melewati pohon ya. Wow, bisa melewati pohon ya. Wow, gila, cakep ya. Dia bisa melewati pohon ya. Tuh lihat, ada pohon depannya dia masih bisa melewatin ya. Oke, kita matikan dulu. Ih, gila ya. Oke. Gila, tadi dia nyempit-sempit masuk sini loh teman-teman. Nih masuk sini loh tadi tuh. Tuh, masuk sini tadi loh. Gila, saya pikir nabrak ya, ternyata enggak ya. Oke, kita lihat lagi. Masya Allah. Mantap ya, gila. Oke, baterai 33, kita tapis tes ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kesimpulan saya, kayak ini matiin. Kesimpulan saya sih aktif tracknya lumayan oke sih teman-teman ya, lumayan bagus. Cuman tadi ada loss loss koneksi ya. Karena apa sih namanya ya teman-teman ya? Karena mungkin banyak ini ya, banyak apa? Sebentar saya matikan aja rem ya. Saya kurang enak kalau ini ya, agak ini. Sudah teman-teman, ngapain aja teman-teman. Kalau saya bilang aktif tracknya oke ya, tapi kenapa tadi bisa loss ya? Karena mungkin banyak motor kali ya, jadi sehingga dia tidak bisa menganalisa gerakan ya, gitu ya teman-teman ya. Padahal tadi udah bagus banget ya, padahal ya dari belakang, dari depan, cuman tadi ada loss koneksi ya mungkin pas lagi tikungan banyak motor ya, kita nggak bisa terlalu ini ya, namanya drone kan bukan manusia ya teman ya, pasti ada aja kesalahan ya teman-teman. Oke, udah 28% ya teman-teman ya. Oke, kita majukan lagi, kita kembali ke 4. Nah, kita balik sini. Gila. Oke, kita terbangan lagi sedikit, kita lihat. Oke, semuanya udah, aktif track udah ya. Nanti tinggal kita bikin kesimpulan. Oke, saya mau buat video sinematik dulu, masih 26%. Saya mau bikin video sinematik biar nanti kita lihat hasilnya, video sinematiknya seperti apa. Gila, cakep ya. Cakep banget. Oke, kita bikin video sinematik ya. Nanti kita upload di akhir ya. Oke, 24. Oke, kita bikin video sinematik buat akhir nanti. Oke, kita bikin agak ini ya, agak kita lihat dulu di sekelilingnya. Oke, ini ruko aman, jarak segini, kita putar lagi. Oke, kita bikin video sinematik. Jangan ikutin saya ya teman-teman ya, bahaya ya. Kita pakai kamera kisi-kisi dulu. Kamera kisi-kisi. Oke, salah. Kita pakai kamera ini teman-teman. Kita selamat dulu teman-teman. Sini mati dulu teman-teman. Oke, kita ambil nama klasternya. Nah, inilah teman-teman ya yang dinamakan backlight ya teman-teman ya. Inilah yang dinamakan backlight ya. Oke, kita ambil video sinematik. Oke, 19, kita 15 turun ya teman-teman ya. Kita 15 turun. Katakan. Oke teman-teman, kita turun ya. Oke, kita ambil dari sini. Nah, 17. Oke, udah merah ya tuh, udah tandanya udah merah. Kita harus balik.
Oke, turun. Oke, udah dikasih inian. Oke teman-teman, kita belok. Oke, kita kembali ke rumah. Dan 16. Oke, ini dia drone-nya depan saya. Oke. Oke, kita landing. Oke, set 15%. Kita lihat, kita saksikan aja nanti berapa berapa ini ya. Ini ya tuh. Oke, kita matikan dulu. Oke teman-teman, sudah selesai. Gila ya, wah gila, seru banget ya tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi menurut saya nih Litho X1 ini adalah drone entry level terbaik ya, kalau menurut saya ya, drone entry level terbaik, karena tadi baterai kemungkinan ada kali ya 25 menit, ada kali ya. Terus active tracknya tadi udah saya coba, mungkin tadi pas lagi saya putar balik mungkin dia tidak bisa kebaca, dan saya juga agak takut juga ya teman-teman. Tadi terus terang aja saya agak takut karena terlalu rendah itu tadi Litho ya, takut ada motor kesambat. jangan ini ya, jangan jangan coba-coba ya seperti itu ya, bahaya ya tadi ya. Dan itu tadi mungkin tidak terdeteksi karena saya mungkin terlalu cepat atau banyak lalu lalang motor ya. Saya juga kurang paham tadi kenapa bisa terputus pas aku terbalik ya. Tapi pas overall sih oke sih ya, tadi pas masuk aja sampai tadi di sini ada di belakang saya ini ada pohon aja dia masih aman. Saya pikir crash ya, tapi ternyata enggak. Gitu teman-teman ya. Dan menurut saya budget sekitar 6 jutaan ya menurut saya, dengan baterai yang sangat panjang, ada baterai plusnya ya kan, sekitar 35 menit ya. Ini mungkin tadi 25 menit ya, saya nggak tahu nih, belum lihat ya berapa menitnya, nanti kita lihat pas editingnya aja ya, saya kasih inian ya. Terus dengan kamera malamnya bagus ya, nanti kita di akhir video ini kita bikin videonya ya. Dan dia punya D-Log M juga, bagus banget D-Log M-nya ya teman-teman ya, gila ya. Nanti kita compare D-Log M sama yang normal ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya, dengan kamera, nah ini Litho X1 ini adalah kameranya sudah sama kayak Flip ya, mungkin ini adalah ininya Flip ya, tapi dia sudah diupdate dari prosesornya, jadi lebih bagus ya gitu ya. Untuk masalah spesifikasi bisa langsung nonton di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Selama 2 minggu saya pakai sih tidak ada yang terlalu signifikan ya, kamera ngembun enggak, terus kamera jelo enggak ya, terus overhead enggak juga ya. Jadi menurut saya sih belum ada kelemahannya ya teman-teman ya. Mungkin kelemahannya dia di laut ya teman-teman ya, di laut tidak bisa main Litho ini ya, bahaya ya. Tapi kalau di pinggir pantai masih oke lah ya teman-teman ya. Ini udah setara sama Mini 4 Pro ya, tapi menurut saya sih terbaik sih ya teman-teman ya, gila. Dengan budget 6 jutaan udah ada LiDAR ya, tadi kalian bisa lihat sendiri Smart RTH nya pas banget ya, pas banget di karpet biru ya. Gila ya, keren banget sih itu ya teman-teman. Kalau buat saya sih terobosan terbaru ya, cuman ya tapi belum ada manfaatnya lah ya, itu kan sama-sama RT, jadi manfaatnya belum ada, tapi canggih lah ya, ibarat kata drone canggih lah, cuman manfaatnya menurut saya sih belum ada lah ya manfaatnya. Masa iya kita terbang pakai LiDAR RTH tuh sampai ini, kayaknya nggak kepake lah ya. Yang penting dia ada RTH udah ini, tapi terkesan wow, amazing, itu aja sih teman-teman ya. Dan Neo 2 belum bisa Smart RTH ya, tapi Litho sudah ya, keren banget overall ya, tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, segini aja dulu videonya nih, kayaknya videonya sudah kepanjangan ya. Nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman ya, seperti apa videonya, baterainya berapa tahan lama. Dan yang amazing lagi tadi ya, dapat 1,5 km. Tepuk tangan dulu ya. Mini 3 Neo 2 udah saya tes 1 kilo, Mini 4 Pro udah saya tes 1 kilo ya. Di sini Litho bisa jauh lebih sedikit ya, 1,5 kilo. Bertangan dulu. Dan ketahanan anginnya luar biasa ya, di ketinggian 120 meter tidak ada peringatan awas angin kencang, berarti tandanya dia sudah
level anginnya udah lumayan bagus setara sama Mini 4 Pro. Jadi kalian yang main di pinggir pantai masih saya rekomendasikan. Tapi ingat, jangan main di tengah laut. Oke teman-teman, kayaknya sampai segini dulu. Tadi sudah saya rangkum. Intinya rangkuman saya, Litho X1 adalah drone terbaik entry level di tahun 2026. Tangan dulu ya. Dan kemungkinan di 2026 ini adalah menjadi drone terlaris ya. Kenapa saya bilang terlaris? Dengan harga 6 juta kalian sudah dapat lidar, kalian sudah dapat active track ya, kalian sudah dapat sensor 360 depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua di cover semua sama Litho X1. Terus dapat kamera 4K 60 fps dan dapat F-nya, aperture-nya itu di 1,7. Jadi kalau malam flawless-nya bagus banget. Dan ada lagi baterai plusnya. Wah, gila diborong semua ya. Gila-gila terbaik ya. Gila ya, pokoknya terbaik ya. Gila 6 juta udah ada aturan nih teman-teman ya. Ini tuh harganya tuh sekitar 10 jutaan ya teman-teman ya. Gila, Mini 4 Pro bisa kegeser ini teman-teman ya. Dan yang ketujuh bentuknya yang mungil sehingga compact banget ya, kalian bawa ke gunung, kalian bawa ke pinggir laut itu enak banget. Dan dia sudah ada Smart RC2 layarnya. Tepuk tangan dulu ya teman-teman, gila. Overall intinya bagus banget. Kalau untuk di compare sama Mini 3 sudah kalah ya. Kalau di compare sama Neo 2 belum kalah juga, karena Neo 2 bisa pakai kacamata ya kan, pakai Google lah ya. Kalau ini kan nggak bisa, jadi nggak bisa. Neo 2 masih tetap bertahan. Gimana bang sama dengan Flip lewat ya, Flip lewat ya, apalagi Mini 4K. Bang, Mini 4 Pro gimana? Nah, Mini 4 Pro ini teman-teman 11-12 ya teman-teman ya. Saya nggak tahu kekurangannya Litho ini lebih detailnya lagi apa, mudah-mudahan sih dia nggak ngembun. Kita lihat nanti sebulan atau 2 bulan pemakaian teman-teman semua dimanapun berada, kali aja nanti ada overhead atau kamera ngembun. Nah itu kita nggak tahu ya. Kalau Mini 4 Pro kan memang nggak ada ya, Mini 4 Pro itu nggak ada kelemahannya, dia emang dia drone terbukti bagus ya. Nah kalau ini kita belum tahu, tapi nanti kita lihat selanjutnya. Kalau misalkan tidak ada kelemahannya, ini Litho tidak ngembun, tidak overhead, tidak baterainya tidak ngedrop atau bodinya bagus ya kan, nggak ada retak rambut, itu tandanya dia tidak ada kelemahan dan dia pasti menjadi drone terlaris di 2026 ya. Tangan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kurang berkenan, mungkin ada tes yang kelupa ya, saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang penuh dengan dosa, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, yang bagi kalian yang mau belajar edukasi tentang drone, saling sharing tentang drone, masuk ke live TikTok saya teman-teman ya. Ini ya, ini TikTok saya setiap hari Senin sampai Sabtu saya live jam 9 pagi, jam 2 sore, dan jam 9 malam ya. Langsung aja pantengin terus di TikToknya Adi Drone Bekasi 2 ya. Saya punya 2 akun, Adi Drone Bekasi untuk jualan, Adi Drone Bekasi 2 itu untuk live streaming. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi kalian stay tune terus di live TikTok saya bagi kalian yang mau belajar. Oke teman-teman, terima kasih. Yang belum subscribe, ayo teman-teman di subscribe ya teman-teman. Dan bagi kalian juga yang mau mereview drone apa, langsung aja komen di bawah teman-teman ya. Komen aja di bawah bagaimana menurut kalian saya harus review drone apa. Dan bagi kalian juga yang udah beli Litho, coba gimana pendapat kalian tentang Litho X1 ini, tolong di kolom komentar biar nanti teman-teman yang melihat video ini bisa teredukasi dengan baik sebelum dia beli ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman. Saya atas nama Adi Drone Bekasi pamit undur diri, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman dimanapun berada. Salam satu langit Bekasi.